Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum minggu lalu. Kita hari ini belajar mengenai rancangan faktorial. Nah, tadi sudah membaca materi yang ada di PPT. Untuk rancangan faktorial ini persamaannya berbeda dengan kedua rancangan sebelumnya. Nah, yang paling penting di sini adalah ada 3 hipotesis yang akan kita buktikan kebenarannya. Yang pertama di sini ada faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, ini berbeda dengan yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu ada perlakuan, ada kelompok. Itu untuk rancangan kelompok. Kalau rancangan acak lengkap ada perlakuan dan juga ada ulangan. Nah, bedanya itu. Kalau di rancangan faktorial ini ada faktor A, faktor B, dan satu lagi adalah adanya interaksi. Nah, di sini hipotesisnya mirip seperti kemarin. Nah, ini ada H0-nya alfa sama ya. H1-nya tidak sama dengan 0 di sini. Saya ambil dari teladannya nomor 1. Untuk H0-nya berarti jenis pakan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya, jenis pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, atau minimal ada satu perlakuan jenis pakan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Karena faktor A-nya adalah jenis pakan. Nah, kemudian faktor B-nya, notasinya menggunakan beta. Di soal teladan bahwa faktor B-nya adalah waktu pemberian pakan. Nah, jadi waktu pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, itu sebagai hipotesis nolnya. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau H1, waktu pemberian pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Atau minimal ada satu waktu pemberian pakan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, kemudian yang ketiga, hipotesis interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, H0-nya itu adalah alfa beta 11. IJ-nya ya, ini di bawah ada. Untuk H1-nya berarti alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau dibuat narasinya, H0-nya interaksi antara jenis pakan dan waktu pemberian pakan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, kemudian H1 interaksi antara jenis pakan dan waktu pemberian pakan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Atau minimal ada satu interaksi antara jenis pakan dan waktu pemberian pakan memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, di sini yang terpenting adalah interaksi ya antara jenis pakan dan waktu pemberian pakan. Berarti interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, di sini data dari teladan 1 saya ambil, kemudian teman-teman bisa lihat jenis pakan ini kita anggap sebagai faktor A, kan? Kemudian waktu sebagai faktor B. Nah, ini datanya. Nah, kalau melihat persamaan ada I, ada J, ada K. Nah, I di sini adalah berapa banyak faktor A. Nah, faktor A karena jenis pakan berarti ada 4. Pelet, dapnia, tubifex, sama gulek. Nah, kemudian waktu pemberian pakan ada pagi dan sore. Nah, sehingga 2. Nah, K-nya itu adalah ulangan di setiap jenis pakan dan waktunya. Nah, misalkan pelet ini. Pelet pada pagi hari ada 3 data. Ini berarti ada 3 ulangan. Nah, ini adalah K-nya. Nah, kalau kita melihat susunan data di dalam tabel, nah ini ya, kan Y, I, J, K seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di dalam ini berarti Y, I-nya itu adalah 1, itu berarti perlakuan pertama. Faktor A pertama. Kemudian J-nya faktor B pertama. Yang belakang ada K-nya 1, berarti ulangan pertama. Kalau ini
kita baca berarti nilai Y pada faktor A ketiga, faktor B kedua, ulangan kedua. Itu ya. Y, I, J, K. Nah, biasanya dalam membuat perhitungan ini saya buat untuk mempermudah. Jadi setiap masing-masing ulangan ini kita jumlah. Nah, pelet kan ada 3 ulangan. Dijumlah ke sini. Dapnia di sini dan seterusnya. Begitu juga untuk yang sore ya. Yang sore juga dijumlah pada masing-masing faktor A. Nah, habis itu dibuat tabel baru untuk membantu. Nah, di sini langsung aja dari faktor A, faktor B. Nah, terus kemudian ada data di dalamnya. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing faktor A dan faktor B. Nah, data ini karena K-nya sudah tidak ada, ini merupakan ulangannya sudah tidak ada karena dijumlahkan, maka data ini disebut dengan data YIJ. Ya. Nah, berarti Y11 artinya Y pada faktor A1 dan faktor B1. Nah, ini Y32 berarti data pada faktor A ketiga dan faktor B kedua. Nah, ini dia datanya tadi. Nah, ini kita jumlah ke bawah. Ini sebagai sigma YI. Jumlah ke bawah, jumlah ke bawah, jumlah ke bawah. Sebagai sigma YI. Nah, sigma YJ itu kita jumlah ke samping. Nah, sigma YIJ itu penjumlahan data di dalam. Atau ini, Y. Sigma YI-nya itu kita jumlahkan, atau sigma J jumlahkan, hasilnya akan sama. Yaitu 2130. Itu sebagai sigma YIJ. Atau sigma YIJ juga bisa dijumlahkan dari data awal. Nah, ini kalau dijumlahkan semua, itu sama dengan sigma YIJK. Ya. Oke. Nah, berdasarkan rumus kita mencari FK juga. Pertama FK. FK di sini rumusnya ada sigma YIJK kuadrat dibagi IJK. Banyaknya faktor A, banyaknya faktor B, dan banyaknya ulangan. Ini dia. Dihitung. Nah, hasil seperti ini. Nah, kemudian JKT. JKT sigma Y kuadrat IJK. Nah, berarti yang dikuadratkan adalah data YIJK. Nah, berarti YIJK adalah data yang mana? Yang paling awal, YIJK ini. Berarti masing-masing ini dikuadratkan baru dijumlah. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi lumayan banyak ini. Nah, itu sebagai sigma YIJK kuadrat. Nah, dikurangkan dengan FK. FK yang dari hasil sebelumnya. Kurangkan ini hasil JKT-nya. Nah, kemudian JKA. JKA itu sigma YI kuadrat. Berarti YI-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah. Nah, ini dia YI. Nah, YI kuadrat ya. Nah, berarti yang tadi hasil masing-masing YI itu dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlah. Nah, dibagi banyaknya J dikalikan K. 2 kali 3 dikurang FK. Nah, dihitung. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kemudian JKB sigma YJ kuadrat. Di mana nilai YJ-nya ini kita kuadratkan. Ya, kita lihat di atas, YJ itu adalah yang ini. Berarti hanya 2 angka ini ya. Ini sebagai YJ. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. JKB. Nah, ini. 2 angka ini dikuadratkan, dijumlahkan. Dibagi I kali K. I-nya banyaknya faktor A, K-nya ulangan ya. 4 dikalikan 3. Dikurang FK. FK hasil yang perhitungan pertama. Dihitung, hasilnya seperti ini. Nah, JKAB. Nah, ini lumayan panjang. Sigma YIJ kuadrat dibagi K. Nah,
dikurang FK, dikurang JKA, dikurang JKB. Nah, kita lihat di atas. Ini rumusnya sigma YIJ kuadrat. YIJ-nya kita lihat di mana. Nah, YIJ adalah yang tabel kedua ya yang kita buat. Nah, tabel pertama kan soal aslinya ini. Nah, kemudian tabel kedua ini. Nah, kita pakai ini sebagai YIJ. Jadi 260 kuadrat ditambah 262 kuadrat, seterusnya sampai 262 kuadrat ditambah 264 kuadrat. Itu ya. Oke, dikurang FK ini, dikurang JKA, dikurang JKB. Nah, kemudian ditulis di sini. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, JKS sama seperti sebelum-sebelumnya, JKT dikurangi JK semuanya yang lain. Nah, karena ada 3 JK lain, berarti dikurang JKA, JKB, dan JKAB. Dikurangkan hasilnya seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian DBA itu A dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1, 3. Nah, DBB, B dikurang 1. Nah, 1. Nah, DBAB rumusnya A dikurang 1 dikali B kurang 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian DBS, A kali B dikalikan N-1. Nah, ini dia. Nah, DBT, A kalikan B kalikan N kurang 1. Hasilnya seperti ini. Nah, KTA berarti JKA dibagi DBA. Nah, tinggal dihitung ya dari atas. KTB, JKB dibagi DBB. Nah, KTAB, JKAB dikurang DBAB. Nah, yang terakhir KTS, JKS dibagi DBS. Nah, untuk F hitung di sini ada 3 kali menghitung, yaitu F hitung untuk A, KTA dibagi KTS. Ini dia hasilnya. Kemudian F hitung untuk B, KTB dibagi KTS. Ini dia. Kemudian F hitung AB, KTAB dibagi KTS. Ini dia hasilnya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam tabel. Oke, jangan lupa F tabelnya juga cari 3 ya. Nah, ini dia untuk tabel sidik ragamnya. Nah, dari sini kita lihat apakah ada yang F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, ternyata setelah dilihat hanya faktor A yang memiliki F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, di sini untuk faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel berarti tolak H0. Faktor B, F hitung kurang daripada F tabel, gagal tolak H0. Dan interaksi faktor A dan faktor B, F hitung kurang dari F tabel, sehingga gagal tolak H0. Nah, kesimpulannya, jenis pakan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Atau minimal ada satu jenis pakan yang memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, kemudian untuk faktor B, waktu pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Ya kan, karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Dan yang terakhir, interaksi antar jenis pakan dan waktu pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, itu dia ya untuk interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, maaf ini perlakuannya dihapus saja. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa faktor A saja yang tolak H0, sehingga bisa dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut sudah ada 2 yang kita pelajari, BNT dan BNJ. Nah, sekarang ada Duncan multiple range test. Nah, di sini atau biasa disingkat DMRT atau bisa disebut Duncan aja. Lebih enak. Nah, kapan menggunakan ketiga uji lanjut? Apakah RAL harus dengan BNT, kemudian RK dengan BNJ, dan faktorial dengan Duncan? Nah, itu tidak harus ya.
untuk uji beda nyata terkecil itu atau BNT biasanya digunakan untuk perlakuan yang tidak lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3, kita wajib menggunakan BNJ atau Duncan. Nah, untuk Duncan atau 2K atau BNJ itu, nah, pilih yang mana? Nah, kita sebaiknya menggunakan Duncan karena Duncan itu di dalam tabelnya itu lebih spesifik. Ya, nanti kita lihat tabelnya seperti apa. Nah, oke, ini dia. Biasanya yang diuji itu adalah faktor A dan faktor B. Nah, ini rumus umumnya. Nah, ini R, P, V, alfa. Nah, P itu adalah perlakuannya. V-nya itu adalah nanti KTS ya, yang kita pakai. Maaf, DBS. Kemudian alfa ya, alfanya kita pakai 0,05. Dikalikan akar KTS dibagi R. R itu banyaknya ulangan. Nah, itu secara umum seperti itu. Tapi, untuk faktor A, R-nya itu kita hitung J dikalikan K. Ya. Untuk faktor B, I dikalikan K. Nah, untuk uji lanjut faktor A, kita P. Nah, P ini kita lihat berapa banyak perlakuan pada berapa banyak faktor A maksud saya pada soal ini. Tadi ada 4 ya. Nilai I-nya ada 4. Jadi langsung kita mulai dari satu karena satu akan dibandingkan dengan yang lain, maka satu tidak tulis. Langsung 2, 3, 4. Nah, nilai jarak ini kita lihat dari tabel ya. Nanti ini saya dapatkan dari ini ya, P. Kalau P-nya 2, maka DBS-nya kita masukkan berapa DBS-nya. Kita lihat di atas ya. Oke, DBS-nya. Oke, maaf ini ketukar. Ini yang JK. Nah, oke, DBS-nya 16. Nah, ini kita masukkan 16, P-nya 2. Nah, sehingga alfanya 0,05 ya. Sehingga nilai jaraknya atau nilai dari tabelnya 2,998. Nah, yang ketiga ini. Nah, ini mengapa Duncan lebih baik digunakan karena nilai di tabelnya itu berbeda-beda. Kalau BNT atau BNJ itu nilai tabelnya cuma 1. Nah, sehingga ini untuk Duncan lebih sensitif. Nah, ini KTS-nya sama, ya kan? J kalikannya juga sama. Nah, DMRT ini kita masukkan dari rumus. Rumus ini ya. Kalau misalkan P2, DMRT-nya kita masukkan dari tabelnya, KTS-nya. Jika per K ini semua dari sini ya. Enak. Dari sini semua kita masukkan ke dalam rumus. Nah, dapatkan DMRT-nya taruh di sini. P2 juga sama, kita hitung, kita letakkan di sini. Dan yang ketiga juga sama, maaf yang P4-nya ya atau yang ketiga, hasil perhitungannya kita masukkan juga ke dalam sini. Oke, udah ya. Nah, di dalam uji BNT, BNJ, dan itu yang dibandingkan adalah rata-rata, ya kan? Nah, kalau di sini tidak dicari selisihnya, tapi kita lihat dari rata-rata ditambah dari nilai DMRT. Nah, jangan lupa langkah pertama setelah didapatkan rata-rata yaitu diurutkan rata-ratanya. Nah, kemudian untuk pelet, untuk perlakuan P1 itu kan karena paling rendah, kita taruh paling atas, oke. Untuk membuat superscript-nya itu berarti rata-rata ditambah dengan DMRT yang pertama. Nah, DMRT yang pertama 4,3 ini, hasil perhitungan ini ya. Yang pertama, 4,3488. Nah, di sini oke, ditambahkan hasilnya 91,0155. Nah, yang nilainya kurang dari 91,0155 itu kita beri
superscribe yang sama, huruf A. Ya kan, kasih huruf A yang sama. Nah, dari 86 masih kurang dari 91, ini juga kurang, ini juga kurang. Nah, 92 lebih, jadi kita tidak perlu dikasih huruf A. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata yang kedua ditambah 4,5606. Nah, ini ditambahkan hasilnya seperti ini. 91,8. Nah, kita lihat lagi. Yang satu tidak perlu kita kasih tanda lagi. Nah, ini. Kita kasih tanda sama B, ya kan. Ini sudah tidak masuk kelompok ini karena ini udah mulai dari yang kedua. Nah, karena nilai B-nya itu tidak melebihi A, kan? Ini yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga ini ternyata ada A, ada B. Nah, yang keempat ini nggak ada B. Karena tidak ada B, maka B-nya kita wajib hapus. Karena sudah diwakili sama-sama huruf A. Gitu ya. Kecuali kalau di sini ada B. Nah, misalkan di sini ada B. B-nya tidak boleh dihapus. Gitu ya. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Nah, karena di bawah tidak ada B dan B terakhir tidak melebihi A, maka B-nya wajib dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Kembali ke A lagi. Nah, kemudian baris yang ketiga, kita lakukan hal yang sama, rata-rata ditambah DMRT yang ketiga. Ingat ya, DMRT-nya juga berbeda. Nah, ini. Ketiga. Nah, tambahkan hasilnya 92,69. Nah, kita lihat. Ke bawah ternyata ini 88, sekian masih kurang dari 92, oke. Dan 92,66 juga lebih kurang dari 92,69. Nah, maka diberi huruf B keduanya. Oke. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Untuk uji lanjut. Oke. Demikian penjelasan untuk teladan 1 rancangan faktorial, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.